Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 12 dari mata kuliah Fisik Komputer akan memaparkan proyek dari kelompok yang sudah kita buat. Pertama-tama perkenalkan nama saya Misbahul Munir dengan NPM 2308 10 10 251 dan teman saya. Saya Muhammad Taufik Ainur Rahman dengan NPM 23081010239. Ini saya akan langsung ke penjelasan untuk pemaparan proyeknya. Yang pertama, di sini ada latar belakang dari proyek kita yang sudah kita buat, yang dimana jagung merupakan salah satu komoditas pangan utama dunia, termasuk di Indonesia. Namun, produktivitasnya jagung sangat rentan terhadap serangan penyakit daun seperti grey leaf spot atau bercak abu-abu, rotten leaf blight atau hawar daun, dan common rust atau karat. Identifikasi penyakit secara manual membutuhkan tenaga ahli, bersifat subjektif dan relatif lambat. Nah, dari situ kita dari jurnal rujukan juga dari IJEE dari tahun 2022 ditegaskan bahwa deteksi dini penyakit jagung adalah hal krusial untuk menjaga kualitas hasil panen. Namun, metode tradisional kurang efektif sehingga dibutuhkan pendekatan otomatis berbasis machine learning. Nah, solusi yang bisa diberikan dari fisik komputer sendiri yaitu kita mengembangkan sistem klasifikasi penyakit daun jagung otomatis menggunakan fisik komputer. Nah, untuk metodenya yaitu kita menggunakan metode Enhanced Knowledge Network atau IKKN atau dari metode KNN yang sudah ditingkatkan. Nah, proses ini dimulai dengan preprocessing yaitu berupa citra resize 2056 kali 2056, lalu untuk reduksi noise dan normalisasi agar gambar lebih seragam. Selanjutnya untuk datasetnya sendiri itu kita menggunakan dari menggunakan 4 kelas citra daun, yaitu daun rusak, daun sehat, awar daun, dan juga karat daun. Nah, dataset ini dipilih karena mencakup kondisi utama yang sering ditemui pada tanaman jagung, sehingga representatif untuk melatih dan menguji sistem klasifikasi. Selanjutnya untuk outputnya sendiri dari sistem yang kita buat adalah klasifikasi daun kondisi daun jagung berdasarkan citra input yang terbagi ke dalam 4 kelas, yaitu daun sehat, daun rusak, awet daun, dan juga karat daun. Selain memberikan hasil klasifikasi, sistem juga dilengkapi dengan evaluasi performa menggunakan metrik akurasi, sensitivitas, spesifikasi, F1 score, dan AUSI. Dari pengujian yang dilakukan, sistem menunjukkan performa yang sangat baik dengan akurasi tinggi mencapai 99,86%. Nah, di sini datasetnya itu kita mengambil atau dibuat menggunakan dataset plan Village dan plan docs yang populer. Deskripsi dari dataset ini berisi gambar dataset yang dikelompokkan yaitu common trust yaitu berjumlah 1.306 gambar, Gray Leaf Spot 574 gambar, Healthy yaitu berjumlah 1.162 gambar, Blake yaitu berjumlah 1.146 gambar. Lalu selama proses pembentukan dataset, beberapa gambar telah dihapus karena dianggap tidak berguna. Data ini merupakan awal dari upaya crowdsourcing yang berkelanjutan untuk memfasilitasi pendekatan fisik komputer dalam membantu mengatasi masalah kerugian hasil panen pada tanaman pertanian akibat penyakit tanaman. Penulis asli tetap memegang hak cipta atas dataset masing-masing. Nah, di sini contoh dari apa gambar untuk dataset dari 4 kelas yang ada, di mana untuk hour sendiri itu ciri-cirinya ada kayak bercak seperti apa kering coklat-coklat. Untuk karat itu ada bercak bintik-bintiknya. Lalu untuk bercak abu-abu atau grey leaf spot itu ada seperti bercak ada warna abu-abunya. Dan untuk sayur sehat itu tidak ada bercak apapun. Nah, untuk metodologi sistem dari klasifikasi sistem yang kita buat, yang pertama, langkah pertama yaitu ada preprocessing. Tahap awal ini berfokus pada perbaikan kualitas citra agar siap digunakan dalam proses selanjutnya. Langkah yang dilakukan biasanya mencakup perubahan ukuran citra menjadi seragam serta pengurangan noise agar detail penting pada daun tetap terjaga. Dengan preprocessing yang baik, citra akan lebih mudah dianalisis pada tahap berikutnya.
Untuk langkah kedua yaitu segmentasi. Setelah citra diproses, langkah selanjutnya adalah segmentasi untuk memisahkan area penting dari latar belakang atau background dari dataset itu sendiri. Pada kasus deteksi penyakit daun, segmentasi dilakukan untuk mengidentifikasi bercak atau area yang terinfeksi. Hasil segmentasi memungkinkan sistem lebih fokus pada bagian daun yang relevan. Untuk langkah ketiga yaitu melakukan ekstraksi fitur. Pada tahap ini itu bertujuan untuk mengambil informasi penting dari citra, baik berupa fitur halus maupun kasar. Fitur tersebut bisa meliputi warna, tekstur, hingga bentuk bercak yang muncul pada daun. Informasi ini nantinya menjadi representasi numerik dan citra sehingga dapat diproses oleh algoritma klasifikasi. Langkah keempat yaitu klasifikasi pada tahap terakhir ini, di mana fitur yang telah diekstrak digunakan untuk menentukan kategori atau jenis penyakit daun. Algoritma dari EKNN sendiri digunakan karena mampu meningkatkan akurasi dibandingkan KNN standar dengan cara mempertimbangkan bobot jarak antar data latih atau training. Nah, tujuan dari preprocessing itu sendiri. Preprocessing bertujuan untuk meningkatkan kualitas citra sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, seperti perubahan ukuran citra ke resizing atau disebut resizing ke ukuran 256 kali 256 pixel, lalu membersihkan noise dan meratakan ukuran gambar, normalisasi warna dan kontras, menyiapkan citra untuk simulasi dan ekstraksi fitur. Nah, di sini adalah langkah-langkah processingnya, itu langkah pertama stepnya itu resize ke ukuran 256 kali 256. Metodenya itu interpolasi bilinear. Tujuannya untuk ukuran konsisten. Selanjutnya untuk langkah selanjutnya filtering noise, yaitu metodenya menggunakan median atau Gaussian, yaitu menghapus noise. Normalisasi yaitu kita skalakan nilainya 0 sampai 1 untuk menstabilkan warna. Rescale kita konversi ke RGB, lalu menganalisis intensitas, histogram IOHI atau ekualisasi histogram untuk meningkatkan kontras. Nah, segmentasi daun juga langkah kedua yaitu segmentasi daun jagung. Segmentasi digunakan untuk memisahkan area daun dan bercak penyakit dari latar belakang. Metode Otsu yang kita gunakan itu dipilih karena mampu menentukan nilai abang secara otomatis berdasarkan distribusi intensitas piksel, sehingga efektif dalam menonjolkan area yang relevan. Pisahkan lesi daun sehat berdasarkan intensitas, lalu identifikasi batas lesi dan pola bercak, lalu gunakan perbedaan intensitas untuk thresholding. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, bisa. Nah, untuk alurnya sendiri, processing segmentasi yaitu kita melakukan input data terlebih dahulu, kemudian melakukan prosesi yang dimana itu seperti yang teman saya sebutkan, yaitu kami membagi citra dan juga mengubah resize gitu. Dan kemudian untuk segmentasi yaitu kami untuk melakukan processing segmentasi, memisahkan bagian latar belakang dan juga yang bagian penting. Nah, yang ketiga ya, yaitu adalah melakukan citra lesi, yaitu tujuannya untuk memisahkan daun-daun dengan backgroundnya. Next, Mas. Next. Nah, ekstraksi fitur. Nah, untuk ekstraksi fiturnya ini dilakukan untuk mempresentasikan karakteristik citra daun yang dalam bentuk vektor numerik, yaitu fitur yang digunakan terdiri dari find fitur yang menangkap tekstur lokal, coarse fitur untuk mewakili tekstur global, serta direction order relation untuk menangkap arah dominan perubahan instansis. Next, Mas. Nah, eh, untuk ekstraksi fitur ini yaitu adalah fitur ini diambil meliputi karakteristik warna, warna dan juga tekstur yang bentuk bercak penyakit, yaitu yang pertama jenis fitur halus fine, yaitu metodenya perbandingan dengan lokal binary, fungsinya yaitu tekstur kecil, yaitu untuk dua yaitu kasar coarse, yaitu metode histogram multiskala, yaitu fungsinya untuk pola besar, dan juga DOR, metodenya yaitu hubungan arah, fungsinya itu inversi rotasi. Next, Mas. Nah,
Algoritma Enchant KNN. Enhanced Keyness Network merupakan pengembangan dari KNN klasik yang di mana peningkatan performa diperoleh melalui pengembangan fitur yang telah dipekaya. Pada penelitian ini digunakan jarak Euclidean dengan nilai K 3 untuk menentukan kelas penyakit berdasarkan mayoritas tetangga terdekat. Next, Mas. Next. Nah, evaluasi kerja ini di sistem dilakukan menggunakan config metric, confusion report, and ROC curve multi class untuk menilai kemampuan klasifikasi model, pembagian data latihan dan juga uji dilakukan secara stratifikasi agar hasil evaluasi lebih representatif. Oh, next, Mas. Untuk hasil dari pengujiannya sendiri yaitu akurasi dari hasil pengujiannya itu 99,86% kebenaran klasifikasi ya, dan juga sensitivitasnya itu 9,99,6%, kemampuan untuk mendeteksi penyakit dan juga 99,88% spesifikasi spesifisitas kemampuan sistem mengidentifikasi daun dengan benar. Next, Mas. Untuk hasil analisisnya yaitu pada implementasi menggunakan Python, sistem mencapai akurasi 97,22. Perbedaannya hasil dibanding dengan jurnal disebabkan oleh perbedaan jumlah eh, dataset dan lingkungan implementasi ya. Namun secara umum hasil dari hasil yang diperoleh tetap menunjukkan tren performa konsisten dan valid. Next, Mas. Nah, untuk kesimpulannya yaitu sebagai kesimpulan proyek visi komputer ini menawarkan solusi yang inovatif dan efektif mendeteksi penyakit daun. Metode Enhanced INN terbukti mampu memberikan performa tinggi dengan kompleksitas dan yang relatif rendah. Sistem ini berpotensi dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung aplikasi pertanian presisi dan meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.